Sadonya lah bauan, apa judi je deh. Bapak-bapak, kalau ajal lah sampai, Ustaz Yahya Waloni 50-an namanya kan, sadang baku tubah nyambi angoknya dia Allah. Kok dapat awak meminta pak selesai khutbah selesai lo nyo salat nyo bawa dia pengurus makan nasi goreng. Kan nyo kan perokok dalam esok lo nyo kan sewatang. Aku mati-matinya lah kalau sedang kanyang itu. Kan? Kau hendak sedang khutbah. Nampaknya Allah tidak mau kalau ajal sudah sampai, sedang baca Quran, sedang baca khutbah, Allah tidak mau tahu. Apalagi sedang baku apa kau tunggu di Allah kalau ajal sampai. Sedang apa membaituan karate itu ke kawana. Tiba malaikat mau. Ambo yakin tak kau senul katimah pak. Orang berkuaga pak, biarlah tingginya pendidikannya, tapi akalnya kurang sehat. Begitu, babinya makan, udangnya buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu, tapi ndak sadonyo menjawab salam. Ambo pantun ni cik deh. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah ke pasar Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lain. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, jalannya rancak basimpang duo. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Amin. Karela amin ya. Amin amin. Ya Allah, masukkanlah seluruh keluarga besar gerakan subuh berjamaah, baik jamaahnya, baik panitianya, baik ketuanya, semuanya ya Allah, pertemukanlah kami di dalam surga. Amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Ba'dama amatana, setelah kita dimatikannya. Di dalam bahasa Arab, tidur itu naum. Tapi ketika kita terbangun tidur, doanya dibaca yang dituntunkan oleh Nabi itu, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Pertanyaannya, kenapa dalam doa ini orang tidur disamakan dengan orang mati? Kira-kira sebabnya Pak? Lasaran moko itu ilacok menengah kaji tak tahu je dah. Kira-kira sebabnya? Orang lalu tu Pak kadang-kadang inyo mengicik, Pak lah mati na lalu ambo sama lalu mati mana lalu ambo. Jadi kenapa orang tidur disebut mati? Karena ada satu yang diistirahatkan oleh Allah, yang lain tidak.
paru-parunya, jantungnya, limfonya, buah pinggangnya, sirkulasi darahnya tetap beredar seperti biasa. Apa yang istirahat? Istirahat, Pak. Otak. Itulah nikmat yang besar ketika kita sudah tidur. Kalau otak tidak diistirahatkan oleh Allah, kita tidak bisa tidur, Pak. Sehingga dalam lalu itu sawit murah, lado mahal, barih mahal, gula mahal. Ada tidak terkena lewat sedang lalu? Tidak ada. Jadi ketika kita bangun, karena kita sudah mendapatkan nikmat tidur, kita puji Allah. Walaupun orang tidur itu napasnya lebih besar dari orang bangun. Ada orang lalu kok, Pak. Amun nado mencari orang jago napasnya udah itu. Tapi orang tidur, di mudia namanya bakarut. Ada orang nyebutnya ngorok. Iya kan? Saya dibangunkan pagi, dimatikan malam, itu sudah 73 tahun 2 bulan. Jago pagi, mati malam, lah 73 tahun 2 bulan. Nah, yang akan kita ingat apa di sini? Akhir dari doa itu, wa ilaihin nusyur. Dan semuanya nanti akan berakhir, hidup mati, kemudian kembali kepada Allah selama-lamanya. Asabalun wa ilaihin nusyur itu, Pak, bagi-bagi lebih sawit itu. Karena kalau kita bawa lihat ke Allah, ndak cie jo nempunya awal. Ya kan? Maka di dalam hidup ini jangan kikir. Apa itu kikir? Ada basi sepanjang gua tu tukang ngecok memakai. Nyo kasih orang lain nyo gosok sampai licin, nanti nyo jangan usah. Atau kikir. Kalau ini sifat kita di dunia, baik kepada istri, baik kepada anak, baik ke duzana, baik ke tetangga, baik ke masyarakat, kita kikir, itu bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, maka beratlah pertanyaan di akhirat nanti. Ya kan? Karena apa? Entah berapa ayat yang dipasangkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berapa surat itu? Dari 114 surat itu, Pak, coba Bapak Ibu cari bara ayat nambah bunyi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian dari hartamu itu infakkan. Jadi harta itu berapa untuk kita? Ya, untuk keperluan saja. Selain dari itu tidak boleh disimpan di dunia ini. Kembalikan untuk jalan Allah. Ambo saji nama leh mode itu Pak, saya tahu ambo cek musaji Joko Krian. Nunado musaji lain, musaji lain kok banyak Pak. Nyumuman hari Jumat itu uang kita di Bank BRI 73 miliar. Atau nak kenapa infak musaji itu? Tandonya pengurus mempabunguan PT musaji. Jadi kas masjid itu harus minus pitih umat di balian kauman. Baru satu masjid di Jawa Tengah seperti itu. Tapi bapak-bapak yang sangat mengherankan kita, hilang oto jamaah parkir sinan, hilang onda nyo ganti Pak, pikasnya minus. Nah, siapa? Berarti jamaah itu telah banyak bapak-bapak yang sadar bahwa uang yang dia miliki, harta yang dia miliki, tidak hartanya sendiri. Nah, ini. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, apakah kalau kita pemurah itu kita akan miskin? Tidak. Ada contohnya nampak yang tapih. Ambo saja umur 36, donor darah.
Sampai umur 65 tak boleh lagi. Awara kali yang mau donor darah saja umur 36 sampai umur 65 109 balai kali. Ambo gapuk pak, darah ambo tu diambil 350 cc. Ya kan aturannya kalah habis darah di badan ambo tu. Tak ada darah lagi. Masih tulang tu. Tapi ternyata bapak-bapak kaum muslimin sampai sekarang yang membatasi saya tidak boleh donor itu usia. Hanya sampai 65. Darah saya sampai sekarang HB-nya masih 14,5. Tensinya 120/80. Masih sama yo anak bujang Pak. Ada sebagian orang Pak mudo baru darahnya lah 200/100. Karena banyak mengumpulkan nanti diredai di Allah. Danyui nadi tidak stabil. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Jadi janganlah mengotori diri dengan dosa. Coba Pak simak orang-orang korupsi nanti sidang matinya di dalam ditanya jaksa itu lah orang. Dia mau catat apa? Kau ambil sabu yang namanya kau jadi unjian lainnya. Sebab orang yang namanya praduga tidak bersalah, tapi dicecar oleh jaksa, ada yang 24 jam, ada yang 22 jam, stres dia, menangis, pingsan, dibawa ke rumah sakit, mati. Kira-kira apa? Mati itu kan ajalnya. Tapi mungkin dia tidak bisa mailak lah. Nyoboi de jaksa itu serupa ikan dalam lubuk. Di atas tubuhnya lapeh, di tengah janonya seraan, di bawah tingkalak makan, kajari ke lubang batu, basilang uriak je pangali. Kama awak lari, nyopinte, nyopanciak, nyopinte, panik. Jadi apa kok kejadi pejabat dan korupsi yo? Literangan apa tu? Apa nak susah dia? Keluarga susah, anak susah. Tu nak muda-muda kok kalian kalau kau mencari kerja jangan ijazah palsu jangan suat. Ya kan? Boh orang salih ni nak rati-rati sampai gini. Ambo masuk indah ruang dah lupa kerja ijazah ambo asli. Tak ada boh sampai gini. Banyak persoalan orang. Jadi asal kerja salah, bapak-bapak kita akan menerima akibat. Kini adalah tahun Maraga. Itu tahun kapi itu. Tahun awak tahun Maraga ini. 1447. Kalau bertanya Ustaz tahun tu Pak Hijriah jawab. Nah, kita tarangan akal labihan tahun Hijriah tu Ustaz. Tahun Hijriah tu tak penentu Pak. Apa boleh uji kalau keluar Pak beko malam sanyo. Hari tak hujan pasti bulan itu bentuk sapi dah. Calian nanti 5 balai hari atau 4 balai hari bulan itu akan bulan purnama. Tapi itu tidak akan pernah bertemu di tahun Masehi. Ya kan? Kemudian pertukaran tanggalnya kapan? Ketika matahari terbenam. Matahari terbenam muazin azan. Saat itulah tanggalnya bertukar. Nyojalehan dulu dari siang ke malam baru bertukar tanggal. Kalau tahun Masehi tanggal itu tukar jam 00. Tengah malamannya itu hari orang mencilok sawit. Di mana tu? Di Kuantan Sengingi. Siapa memaliang sawit siko? Ambo ndak beratak hati ambo dari Jepang Ustaz. Tapi pakaiannya pakaian Jepang je. Ninja. Di Kuantan Sengingi namanya ninja. Coba bayangan. Pertama di upahan manggaledor ladang tu nanda ulu gatak. Karena kata kau tak main leh, bara upahnya tu jualan berat. Atau nyo lambut le orang di masa sawit kaya tanam, nyo cari bibit unggul, kemudian nyo pupuk nyo racun. Ndak salah ambo buah pertama tu sampai tahun 5 tahun.
namanya buah apa baru tuan? Ya buah pasir. Kini sawit orang tu lah rancak, buahnya kadang-kadang ada 50 kilo je sawit tu, nyumpah lo mambit, talatak di tepi ladang tu, ya kan? Adi cilok saya tahu, coba yang apa? Doa seorang mencilok tu ditembak patui pak. Lama saya ambil sawit orang serupa itu, ya kan? Ini pak, ya kan? Iko orang tak takanai duit mati jual kanyo bayi nanti tu. Kita setiap hari ini bukan menjauhi kematian, tapi mengejar kematian. Nabi Daud didatangi dek malaikat maut. Kecil Nabi Daud latih bojak ko boka mati alulai. Bab itu agi tahu ambo nanti deh. Bab itu sabab bini ambo syarat tu je. Jadi sama so Nabi Daud boleh bab ini syarat tu pak. Kini tak boleh ada orang. Al-Quran matur ampenya. Iya kan? Syarat tu bini Nabi Daud tu. Syarat tu orang. Banyak lo dari bini dia jantan lah. Dia jantan paling banyak 22 bini. Allah mengizinkan seperti itu dulu. Ya kan? Kau ia tibo jak kau ambo nanti agi tahu ambo ya. Jadi kecil malaikat maut. Dah ada malaikat maut kau datang-datang dah pak. Sampai 40 tahun barunya datang. Bah kata Nabi Daud, lah datang balik, lah tibo jak kau ambo mati alah. Alalok lah je. Boleh ambo cabut yang ngok dah je. Tapi dulu ke magia tahu, bakal nak do magia tahu aneh-aneh saya. Iya kan? Lah banyak ambo magia tahu je. Aduh, acali lah rambut kau je. Cali ni Nabi Daud rambut lah bauban sana. Janggui lah bauban, sesumui lah bauban. Iya kan? Bulu mato lah bauban. Daud nang kini lah segitu lah uban sadonya. Pada minumnya sudah semai sana. Bakwa. Iya kan? Sadonya lah bauban. Apa judi je lah. Bapak-bapak, kalau ajal lah sampai Ustaz Yahya Waloni 50-an umurnya kan. Sadang baku tubak nyambi angoknya di Allah. Kok dapat awak meminta pak selesai khutbah selesai lo salat nyoba ode pengurus makan nasi goreng. Ingat nyoka perokok dalam esok lo nyoka sewatang. Aku mati-matinya lah kalau sedang kanyang itu. Ingat, kau hendak sedang khutbah. Nampaknya Allah tidak mau kalau ajal sudah sampai sedang baca Quran, sedang baca khutbah, Allah tidak mau tahu. Apalagi sedang baku apa kau tunggu Allah kalau ajal sampai. Sedang apa membetuan karate itu ke kawan tiba malaikat mau. Ambo yakin tak kau senul katimah pak. Orang berkuaga pak biarlah tinggi na pendidikannya tapi akalnya kurang sehat. Bab itu babinya makan udangnya buang. Tanyalah ke orang berkuaga itu. Ya. Jadi dengan bertambahnya umur kita ini semuanya kita perbaiki. Dari mana dulu? Dari rumah tangga dulu. Sekarang banyak perempuan yang pegawai negeri gugat cerai kepada suaminya yang swasta. Sombong mana kalian padusi nak jadi pegawai negeri minta cerai ke suami. Sadarlah sekarang laki-laki dan perempuan perbandingan banyaknya 8 padusi cie laki-laki. Ada tak Pak Kuan dan Nadir? Apa solusinya mencari lakinya dan tujuan lagi? Analah lelaki kalian pantang-pantang pegawai negeri minta cerai ke suami dan swasta. Itu namanya sombong. Kalau masalahnya masalah duit, ya kan? Yang kurang bagi suami, padahal dia rajin bekerja, mau cek segala macam,
Tapi itu rezekinya. Kalau anda sebagai pegawai negeri sabar menerima keberadaan suami seperti ini, Allah akan mencukupi rumah tangga kalian. Ya kan? Kalau diusia minta cerai, tu bergetar aras. Kenapa engkau bergetar? Sebenarnya Allah tahu. Perempuan-perempuan sombong yang dapat pekerjaan di dunia ini sebagai pegawai, tapi tidak dihargainya suaminya. Lain tak ada ibu-ibu muda tu, pegawai negeri. Nyokut tu ada Allah. Sadang baik elok saya wajib suami gua. Harus kita menghormatinya. Tak minta cerai tu. Suami main bau, iya kan? Amak main bau. Bagaimana? Tuntunan Rasulullah, ikuti panggilan suami. Maaf ananda yo ma, suami mau mambo dulu. Apa panggilan suami dulu? Jadi suami itu bagi istri yang taat adalah keramat hidup di rumahnya. Iya kan? Keramat hidup. Jadi jangan sombong dengan pekerjaan kita, menganggap remeh suami yang tidak punya pekerjaan tetap. Jangan. Sebab anak yang ganteng, putri yang cantik didapatkan karena kerja sama kita dengan suami. Coba kalian tak lelaki dapat si anak, pasti eboh hujung batu. Eboh. Tak lelaki dia orang anak saja. Jadi suami itu penyelamat kehormatan kita. Ibarat kacang tu junjung awak. Kalau junjung tu tagak, kacang ko jaleh buahnya. Iya kan? Ini perbaiki dulu. Apa kata Nabi? Inna zara ilaiha syarrahu. Istri yang baik itu apabila dia memandang kepada suaminya, sejuk hati suaminya. Raso disiram air mawar, nambah diureh pati santan. Apa caranya menyenangkan hati suami itu nak lain Pak Ustaz? Sajamnya ke pulang karajo, kalian mandi lain. Sudah mandi lagi ketiak reksona. Sudah tu seluruh tubuh ini dilulur dengan hand body. Dipakai baju nan barasih. Dia teh meja lata-lata kopi ginseng, koindak kopi hitam. Inyo tibo di pintu, assalamualaikum, dia sonsong ke pintu. Iya kan? Adi janjang kalau awak serupa itu tu nyolah itu tu. Dia harumnya istri dan dia. Iya di janjang apa? Abikonya naik ke rumah, kecik awak kayaknya. Dah, udah ke minum kopi dulu atau perlu jambo je. Itu indah ketinggalan ibu dia tu. Kalau pandai je itu tu. Suami ibu tu termasuk ambo, tak warna bedanya je baru piaman tu. Baru piaman tu, tak ada nan tinggi kerambia dia. Kini jo kerambia muda talok dia memutar. Sebab kerambia muda ko antah nama lo banyaknya dibutuhkan orang jo kerambia masak ini. Rupanya ubek kerambia muda. Abang mangko baru tu nak mengecek panik bapak-bapak. Iya kan? Karena pagi-pagi nyonya lagi supradin tanua dia orang punya baru. Tengah hari beko nyurui jo minyak GPU. Wah itu sekecek baru. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah sudah sembahyang isya, ya kan? Ditanyuan udah awak, udahlah salat isya, alah lah balik masjid minta gua aja. Awak dulu mengalai di depan tu. Lain tak ada ibu tu. Pagi-pagi besok tiru ibu Asia, istri Fir'aun. Fir'aun kafir atau Islam? Kafir. Tapi istrinya sangat hormat kepadanya. Sehingga ibu Aisyah itu dibikinkan rumah dalam surga oleh Allah. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Kalau masalah akidah, nyodak menurut suaminya terus. Sebab suaminya kafir malah mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la.
Itu dalam surat An-Nazi'at. Saya Tuhan yang tinggi. Pernah nyuji sekali Pak istrinya kok. Dia bertuhan kambo yang seluruhnya orang Mesir kalau bertuhan kambo. Dafir itu bukan Tuhan, tapi manusia. Tidak pantas jadi Tuhan. Kalau saya akan dipaksa seperti orang lain untuk mempertuhan Anda, hari ini saya minta diceraikan. Langsung serupa baju putih kemuka Firman Pak. Putih. Indah lututnya merete, rojo janggui ke merete. Dia tidak sampai ke sini dia bang. Mami tak carai mana aja. Semua istri Fir'aun tu sebanyak kau baca dia orang Persia dan datang. Dah ada orang serancak istri Fir'aun tu. Oh, ada. Ia rancak. Jadi cameh nanya ke cara itu. Jadi raja kalau lantak kui di bini Pak, itu lah mereka hancur. Tapi penghormatan yang lain ikut. Itu nak ibu tiru. Pagi-pagi itu kalau nyo ke memasak nyo tanya lo. Dafir. Yo dia akaba lai sehat se lai Dafir. Samba nang kalama Dafir. Nang kalama tu ndak nan maha do Pak. Kami Pak Basir Kuasa diundang mengaji ke Pekanbaru, tu kami makan di lapau nasi Pak Nurdin tu dan utama lo. Apa nan menarik sedan bukan nan mahanya, ada cak kangkung dan lidi namanya di kampung bo. Antah ada resepnya di rumah makan Pak Nurdin tu lama na dia bo. Ya kan? Kalau ada pegawai rumah makan yang datang pagi wah, atau kalau mau promosian wah. Ya kan? Nah itu. Jadi nan lama tu bukan nan mahal. Di kampung Ambo ada Simawang namanya, ada Cipui. Sebagian orang menyebut Cipui itu langkitang, ya kan? Itu ragonya murah tu. Ada cangkuat, cangkuat tu tulang babaka, tulang jawi, tu barawi alui-alui. Nah, baikko di kadang nasi nama tanah jo pariwak lamo, ya kan? Itu pakai tungku, apinya dan disusun kayu. Nah, air pangadangan tu disiraman ke tulang tu, diwuan melihat dete nasi tu, dibanyakan bawangnya. Habis kau dia ambil ikan sape dan kariang tu, dan di kariangan dia tu aja bila dibakar jo baru tempurung. Tu diwu japan lalu-lalu itu ada balah duo. Si mawang tu dia bui, ya kan? Dia garam kami rasanya. Itu paling balinya di pasar baso ndak sampai 5.000 rupiah Pak di kampung itu makan awal lama. Nah, jadi ibu-ibu itu tanyuan ke suami itu tiru ibu Asia dah anak lama sampai dia udah pagi goda itu senang hati suami itu Bu. Iko bertanya suami rancak, Bu, apa menu kini Bu? Cari sedar batu doang ke barana udah magi pitinya banyak nak tanya aja. Anak nado tu makan zel aja. Ya kan? Sumbang saja weh. Awas ibu-ibu ya, suami ibu tu pakai jakun. Di sikonya wah, resek lebih ke rumah barana. Bahagian kau bajakun suami kami itu tu Ustaz. Dulu ketika Siti Hawa digoda oleh syaitan, fa'azallahu syaitan, ya kan? Maka Siti Hawa ini terperosok, dimakannya labu akul itu, akhirnya dia berdarah dan pakaian surganya terbang semua. Saat dia menangis menyesali perbuatan yang telah terlanjur ini, suaminya pulang, Nabi Adam. Baka dia menangis kama baju 7 daun kayu badan disawah ilai ne maafkan ambo dadam iyalah salah ambo dadam larang ambo kasinan ambo pai jo iyalah tamakan dia ambo itu ambo lah berdarah ambo tahu sia ke dunia lai sampai hati dadam melapih ambo seorang. Iya kan Nabi Adam tamanu kawan.
ko indah ambo paturian kanda istri ko siya bini yang boleh. Kalau kini pak banyak perangai si Jawa kok tinggal dah banyak gantinya na lain. Kalau Nabi Adam dulu siya akan diganti. Nah, do pedusila lain. Nyo makan lo lah buah ko tapi dek nyo Nabi beda aja si Jawa tadi. Baru sakare masuk muncung sabateh kunyah nyokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadi dulu parui menolak dimutahkan rasa tak mungkin tak sandek saja di rakuangan jadilah jakun sampai gini. Atau kau apa jakun? Kalau apa dulu men lepas tiap bulan. Bu, penyakitnya laki-laki bajakun tu bu. Kalau tak pandai bu menyenangkan hatinya di rumah, nyopai keluar, basobok jo pacar lamo nyo kematian lagi. Atur naya jakunnya tu menjadi tu. Anyo nikah jo pacar lamo nyo ko ibunya tinggal, lain tak ada di tu. Jadi pandai-pandailah menyenangkan hati suami. Indak pakasih do bu, indak pakasih jo dukun dimintaan do. Ya kan? Senangkan hatinya jo perangai awak. Dia pasti sangat senang dengan istrinya yang seperti itu. Itu kan kami Ustaz. Apa-apa kok galah. Nah, sini kira-kira apa-apa. Pak, ada enggak istri apa nan guru? Nan majar di sekolah ada? Apa bangga lah Pak? Ambo dahulu masuk bujang, lain tak kenal dan begitu pindah dapat. Bab itu orang tua ambo ingin menikah ambo jo anak mama ambo. Ya kan ambo patuh ke orang tua. Ya kan? Kelebihannya Pak babini guru. Salah satu Pak SK-nya mudah digaden di bank. Tanya lagi bini Pak. Kalau kami di BUMN tidak mau orang bank menerima SK kami loh Pak. Tapi kalau pegawai negeri sudah itu ada tunjangan sertifikasi. Terus adanya guru dapat Pak. Iya kan? Banyak awak tertolong kalau ini karajo. Ambo dia orang berbini guru ko Pak. Tidak adanya nantak boto do walaupun suaminya swasta. Bab itu agak pantunnya. Kalau buat jalan baru sesimpang jalan ke Kuraji belok jalan ke Steba. Dia agak gapu asal guru habis bulan menerima gaji dapat mau tamu toino paj. Jadi apa jangan hari-hari jo bini. Lama lo jo karajo jangan hari-hari. Ado celai jaso bini ko nampak yang gadang kawan. Ada tak Pak nan tahu jaso istri nampak yang gadang kawan. Agak Pak. Pada upaya apa fikir dia dalam menerangnya. Pak tukang tangan. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, istri ko palupo dari awak Pak. Jadi nan kambo sampean, misalnya istri Pak kepai ke pasar tandun, ada nan spesifik makanan sinan. Balian udah itu koyo diet, kira lupo nyo beli, nyo tiba di rumah. Ajan bangi kenyo, jan bongi, pai Jawa ke sinan lah. Abialah udah beli. Baru itu palupo itulah sifat istri dan sangat menolong awak. Contohnya, ambo anak nan pertama pedusi, anak nan kedua lahir sonsak laki-laki. Kini lampai limomo ya. Kakinya lahir dulu Pak. Jadi tak sakit dia Pak. Di telepon ambulan dek bidan dari rumah sakit Inaronggo. Ambulan rusak. Jadi akhirnya istri ambo ke ibu bidan menangani kelahiran kok. Bu, izinkan suami ambo mendaki kambo yo bu. Ambo minta maaf. Tak tangguh sakitnya beranak sonsak. Iya kan? Ada izinan ambo ke dalam Pak. Bapak ciknya ke bawah majan tu Pak.
macam anak tu paci ke bau kau betul. Lah 10 minit anakku di luar dunia menangis. Muka ku hijau teleng tapi tidak dikandai Allah yang meninggal. Kini lampai pelimo yang pada aku. Tak tangguang sakitnya dah maafkan amboyo dah. Tapi panduannya Pak. Serupa orang ke sawah. Iya kan? 2 tahun sudah tu nak balik dah lupa saja sakit kan. Tu mengko sampai bini orang ko beranak sabalik ke Pak. Dia lupa. Kalau tak pelupa lah ibu-ibu ko Pak. Sekali saya mau beranak. Yang nak keyo dah aja. Sakit beranak ko mada aja. Dia tak tangguh sakitnya dah udah tak mencuba je. Pidiknya lupa nya lebih itu selalu dia. Lain kadang ada Pak cerita dan tu. Tu kau yang pembangi je ke bini. Disayangi istri itu karena dia dari tulang rusuk kita, dia mitra kita, dia yang membuka inspirasi kita. Ya kan? Taman mau manuang awak tu Pak. Siap Nabi Ibrahim Pak. Taman mau manuang sudah salah nasar. Nah, hanya ada kede istrinya. Jadi istri itu bapak-bapak banyak menolong awak. Daim. Ya. Bam kota manuang na daim. 5 gajah menyubarang mengko karu ayah di muarus. Iya kan? Hanya urui-urui Nabi Ibrahim. Baitu Madinah. Aduh. Awaklah 75 tahun nikah. Alun dapat keturunan. Udah ingin dapat anak cie saya jadi laki-laki. Diangkat dia Allah jadi nabi menggantian udah. Tu taman nuang ibu Sarah aku sudah tu. Bangko taman nuang lau dinda. Ambo lala mo koropos daim monopos. Tak mungkin ambo kamil daim. Tapi ambo calian. Laki-laki sehat serupa daim bo. Begini junjunan mudo dapat gimana? Dia lambo berkorban untuk daim. Korban korban perasaan. Sebenarnya ikut padi ada padi hanya di sini. Apa tu? Di madu. Tapi supaya daim dapat anak, dia lambo izinkan. Kok malu daim melamar ambo menolongan cuma. Cuma itu bini Nabi Ibrahim itu nak ibu tiru. Tapi kalaulah 75 tahun sudah nikah, alun barat. Mana? Kalian tak ada tu? Tak 7 tahun lo 75. Ya kan? Kalau minum madu sehat awak daim, pikok di madu banyak. Tapi biarlah. Mudah-mudahan saya berpahala. Apa yang saya berikan nanti dibalas oleh Allah dengan balasan yang tidak terduga. Inyo lo melamarkan Pak. Karena bini yang kedua tu anak angke dulu. Nang dilamar ke kampungnya di Mesir. Iya kan? Apailah Siti Sarah kau melamar ke sinan. Coba so Mesir tak dapat dia po. Kita pindah saya ke Bangsa Minang. Badan tuang bagi dalam kabun di dake lurah si umanti karena lah rusuh panjang bulu badian dan dua satuangan. Sungguh dia agak sampai balun bania iyo dalam mati sajak di tahun dan dahulu kinilah baru ambo sampaikan ajir. Apa nan kakak sampai kampus? Ambo melamar adinda untuk suami istri bapak angkatmu yang keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu sekecil Siti Sarah, Siti Ajir. Kalau ada anak gadis ibu kan nikah model itu tanda doamu aja. Tapi kalau menanginya jadi baso tandoin, enggak. Kak sabananya ambo ingin bersuami Nabi, yo bangke ambo tu. Tapi ambo takui kakak kata singguang.
Tapi kini batang tasanda te gunung urik tahun jam ke pitalo raso dak rareh ke kamu judul jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Kurang lawe tapak tangan kak niru ambo tampungan. Terima kasih ya kak, kakak mau berbagi cinta dengan saya. Rupalah lama lo nyokan hati Siti Hajar Koba. Ini jadi apa kalau ada anak angke rancak ikan kanati apa kenyo boleh dinikahi pikir cek ke ibu jangan mandok-mandok dan tak boleh dinikah itu anak tiri, anak kandung. Anak tiri bisa aja lah sabalun awak bergaul jenduknya awak nikah jo jandonya lah beranak adik lah sapakan sini tak ada bergaul jenduk dan tak sababnya. Iya kan? Aku berangkat awak dari rumah tu. Iya kan? Ketinggalan. Agi cik anak tiri. Pak, tak muat mak melayani Pak. Ambo salah nikah dia Pak cik anak tiri. Tu boleh Pak. Kerana induknya tak bergaul ni lah. Kok tak jadi dia Pak mau itu. Ikut tu kau buat tarangan itu. Ayah. Tapi kalau lali gaulin duanya, tu tak boleh lah. Tu kucing ayah namanya. Kalau induknya lah digauli tak boleh lah. Ini nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dapatlah anak yang soleh namanya Ismail. Sarah yang dengan rela dimadu seperti tadi, tidak tangguang-tangguang balasan Allah kayaknya dulu. Karenanya berbakti ke suaminya, mengizinkan nikah, dan itulah patuhlah 75 tahun. Allah tidak mensia-siakan keikhlasannya. Dalam umur 200 tahun lebih dia dimudahkan oleh Allah kembali menyobeli mengandungnya dapat anak Ishak ko beranak anaknya kembar. Yang pertama namanya Yakub, yang kedua Yahuza, ya kan, kembar. Kemudian beranak taruh. Itulah keturunan Israel. Karena Nabi Yakub itu namanya dua. Jadi adik kembarnya itu Pak bingi kayaknya iri. Maka Nabi Yakub jadi nabi nyobingi. Ingin nyobunuh Yakub ko Pak. Akhirnya Nabi Ishak. Sabar salah. Adik engkau nyo emosi apa hilang berjalan ya. Pagilo bawa berjalan nanaman ya, berjalan malam. Berjalan malam itu dalam bahasa Ibrani namanya Israel. Maka Nabi Yakub itu terkenal dengan nama Makut cucu-cucunya sampai kini yang kurang aja tuh namanya bangsa Israel. Jadi keturunan Nabi-Nabi itu kan. Nah, Ismail tidak ada sampai ke cucu-cucunya jadi Nabi Pak. Tidak ada seorangnya. Iya kan? Tapi Allah mentakdirkan setelah Nabi Isa semuanya keturunan Israel dari atas. Allah menjadikan yang ke-25 itu Nabi tidak dari keturunan Israel tapi dari keturunan Arab, yang neneknya diurut ke atas Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar. Hajar gua nang ditiru di ibu. Keuletan seorang wanita ditinggalkan oleh suami dengan anak bayi 11 tahun. Saya tidak mau kalau perempuan beriman dikatakan lemah Pak. Perempuan itu kuat. Contohnya siapa? Pertama istri Fir'aun yang suaminya kafir tapi dia bisa bertahan berumah tangga dengan suami kafir. Yang kedua Siti Hajar ditinggalkan oleh suami 11 tahun ketika anak bayi lah umur Ismail 11 tahun baru suami pulang. Kalau haji ujung batu tu lacoknya ke pengadilan agama mengadu tu. 11 tahun suami tidak pulang. Begitu sabarnya Siti Hajar. Kalau nang kodok tidak ada dia tekapa siapa julen. Jurumudi rumah tangga siapa? Istri. Nak kodohnya suami. Kerjasama nak kodoh jurumudi itulah yang menyebabkan kapal selamat.
Ya kan? Jadi timba balik gitu. Kalau rumah tangga kolah tabina coba ya, awak jadi contoh figur di anak-anak awak, langsung ke cucu awak, ya kan? Tapi kalau kita kaum muslimin berantem saja, kecil orang di Padang lagu pakai, orang Melayu apa namanya dia tuh, lagu pakai itu, berantem, bercokak, bercokak. Itu anak-anak awak tak kerasaan di rumah, menjadi induknya berantem, bercokak, iya kan? Atunya mencari dunia seorang-seorang, bergaulnya orang LGBT, tapi tidak menyakiti kesinan, bergaulnya orang narkoba, tapi tidak menyakiti kesinan. Karena apa? Dia tidak mendapatkan tempat yang baik di rumah tangga ibu dan ayah. Jadi menjalang awak mati pak, apa setia selaju ini apa kini itu nih. Asal lain tak menaikkan laki-laki lainnya ke rumah. Kalau pakaro tetek bengeknya saling memaafkan selawat. Iya, jadi perpanjang masalah. Tapi kalau painya je laki-laki lain, iya kan? Jangan pak cari dong, ndak cie itu perusira. Periaga lah. Kalau lanjut tinggal, apa di sini apa? Tanah ndak ketujuh di nyala itu, jangan dicari yo. Adolonnya cari, apa cakap lo je laki-laki itu. Ndak nampak dan perusira lain bini dan nang lariannya. Kalau lama bini apa hijau, orang tu tak bisa dipakai oleh teropak. Kalau dipakai jo ongok raya awak nang. Nanado simpang raya atau banyak orang makan ke sini. Tapi kalau ongok raya, tak boleh. Kecil orang di Mudiak kalau cowok itu laki-laki itu lah makan di cik berendang. Nang kecil ambo lumayan jo cik berendang lelabi kumannya. Tak makan cik mata. Iya kan? Itu dia. Jadi bisa kita menyelesaikan tugas-tugas yang besar kalau kita berhasil dulu di rumah tangga. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang datang pagi ini berbahagia dengan suami sampai kapanpun. Saya doakan pergaulan bapak ibu suami istri di rumah tangga bak punco lagi kaunu lilit ambalau para keknya katangga rasul tak mungkin antah kok garak dari Allah sampai ke sarugo itu jo suami apa jo ibu nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jangan engkau pertemukan kami di masjid ini saja ya Allah. Pertemukanlah kami di surga nanti bersama rasul-rasul dan nabi-nabi dan para mujahidin yang berjihad pada jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh bawa pantun cek. Tapi salah lun bapantun nanti kece anaji Joni Pirgo tadi. Nah. Jadi ada terapel umrah di Pekanbaru namanya terapel berkah, ya kan? Di kosalnya Mbosanda. Kelengkapan namanya umrah PT Berkah Utama Taur dan Travel. Setiap bulan Pak, beliau memberangkatkan jemaah, ya kan? Dan itu para jemaah, travelnya punya surat izin dari Kemenak. Alhamdulillah bapak-bapak kaum muslimin, hotelnya sangat dekat dari masjid. Ya. Kalau di Madinah Golden Tulip salah satu contoh, ya kan? Di Mekah begitu juga. Kemudian makan enak. Jadi saya akan mempersamai keberangkatan jamaah yang tanggal 6 Desember insyaallah kalau engkau nak mati. Bang kau mati kaitannya Ustaz. Karena umur bola 73 Pak, itu umur larawan mati. Di kalau ada suami ibu segai kok matinya aja menangi yo biasa lah. Doa saya nyolai Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kurang apa betul mati je tu Pak. Umur 73 tu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, sekarang orang PT Berkah ini ada datang. Nanti akan dibagikan brosur-brosurnya kepada Bapak. Kalau ingin berangkat bareng dengan Ustadz Ristawardi, salah satunya nan berencana ku ketua GSB
Kita doa sesawitnya berbuat tarwih. Aragoma maha. Itulah kelebihan orang Riau. Dia teh minyak, di bawah minyak. Tapi cie sesalahnya jalan berlubang panjang. Nah, mudah-mudahan Bapak Gubernur terpilih kita yang katanya disokong oleh Ustaz Abdul Samad, ya kan, dapat memperbaiki jalan-jalan di Provinsi Riau ini. Karena sarana transportasi adalah sarana yang sangat penting untuk melancarkan ekonomi. Ambo doa jamaah yang datang pagi kau banyak rezeki. Barangke bareng sama jambo di bulan Desember. Insya Allah kalau ambo ndak mati. Segeralah karena seat di bulan Desember itu terbatas. Tapi kalau ingin dahulu Pak, ada yang keberangke Agustus, ada yang keberangke September, ada yang keberangke Oktober, ada yang keberangke November, ya kan? Karena di tempat-tempat lain di Kota Pekanbaru itu, termasuk di Padang, itu ada kantor-kantor cabangnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberi rezeki kita. Mangko banyak bana orang mempromosikan terampil murah Bapak. Sebenarnya Pak, itu menolong awak kalau memberi emboa. Ada. Musaji awak kan namanya kan? Hah? Darussalam. Babu Salam, pintu keselamatan. Amin. Kalau salat awak 100.000 kali sih kok. Kira-kira berapa hari engkau sudah? Berapa bulan? Awak seorang salat 100.000 kali bertahun ya? Tapi kalau bayi awak berapa? Sekali awak salat di Masjidil Haram sama jo 100.000 kali. Itu hadis sahih. Di Masjid Nabawi sama jo 1.000 kali. Jadi gak sekali saja pergi ke Mekah tu Pak. Itulah bertambah panjang umur memang. Karena kesempatan beribadah sekali sama je 100.000 kali siko. Kan umur awak nak bertambah tu. Dengan ibadah yang diberi pahala oleh Allah seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang halal. Bapak Tun Mujaya di Malata Jalan Kataluh dake pasar Padang Luar. Di belakangnya Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya jadi. Di mata di pintu ke masuk, sinar lo pintu ke keluar. Lambo lampe jamaah juati nan suci je mukonan jadi. Sudah makan meko pai lalai. Kok yo laya doang kiri makan rasanya. Tapi lagi cukui dah. InsyaAllah. Ibu-ibu nan madon makanan gua nyom masuk anda Allah ke surga. Sia na mga luar piti untuk iko masuk surga. Masuk surga. Amin. 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 Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.